Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Itu adalah dua pasang mata. Pemilik mata itu terbang di udara, berpatroli di padang rumput. Kedua pasang mata itu menunduk, bersinar keemasan, menerangi padang rumput, melewati desa kecil di kaki bukit, lalu pergi. Qin Mu menghela napas lega, membuka pintu, dan menatap langit. Ia melihat dua bintang besar memancarkan sinar cahaya yang membentang sejauh 6 atau 7 mil, semakin menjauh. Aku penasaran apa yang terjadi dengan kakak senior Basan. Dia memang sedikit khawatir. Orang yang baru saja lewat itu pastilah orang kuat dari Istana Emas Loulan. Makhluk setingkat Raja Penyihir pasti telah mencari sampai ke sini, tetapi sapi hijau tidak meninggalkan jejak apapun. Desa ini tersembunyi di antara pegunungan dan hutan. Penduduk desa semuanya adalah orang tua yang tidur lebih awal dan tidak menyalakan lampu, jadi Raja Penyihir tidak menemukan desa ini. Namun, fakta bahwa Raja Penyihir terbang jauh-jauh untuk mencari mereka menunjukkan bahwa Basan Jijiu tidak menghentikannya. Kemungkinan besar Basan Jijiu telah terluka atau sedang dikepung. Tidur, Qin Mu melemparkan sebotol giok kecil kepada Ling Yuxiu dan berkata dengan tegas, "Kak, ambergris akan sangat ampuh menyembuhkan lukamu. Oleskan dulu ke tubuhmu, lalu tidurlah. Kita berangkat besok pagi." Ling Yuxiu mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, gadis itu membuka pintu dan menjulurkan kepalanya. Rambut hitamnya tergerai di depan dada, memperlihatkan separuh bahunya yang mulus. Sisa tubuhnya tersembunyi di balik pintu. Ia berkata dengan malu-malu, "Aku seorang penggembala sapi. Ada beberapa tempat yang tak bisa kulihat. Jadi agak sulit untuk membersihkannya. Aku akan membantumu." Hulinger berlari menghampiri dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan membantu Anda membersihkannya. Tidak perlu merepotkan Anda, Tuan Muda." Tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit sepenuhnya, Qin Mu sudah bangun untuk meregangkan otot-ototnya. Beberapa tetua di desa juga sudah bangun. Suara ayam diberi makan, domba diusir dari kandang, dan sapaan antar tetua terdengar. Qin Mu terhanyut dan mengira ia telah kembali ke desa para tetua cacat di Daksu. "Pasangan muda, sudah bangun? Sarapan sudah siap. Ayo ke rumahku untuk makan malam." Suara wanita tua itu terdengar dari luar pintu. Qin Mu menanggapi, memanggil Ling Yuxiu dan King Miu. Lalu menarik Hulinger keluar dari tempat tidur dan berjalan keluar dari rumah bobrok itu. Pada saat itu, terdengar suara dari luar desa, "Di sini ada desa. Ayo kita pergi dan bertanya arah." "Kenapa tanya? Aku nggak mungkin tersesat." Sebuah suara marah mencibir, "Aku pernah ke sana sebelumnya dan terjebak di sana selama 100 hari. Bagaimana mungkin aku tersesat?" Qin Mu tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan bergegas menuju pintu masuk desa. "Tidak ada salahnya bertanya arah. Katanya kamu ingat jalannya, tapi kamu malah membawaku berkeliling padang rumput begitu lama. Aku tidak secepat si payah itu." Qin Mu bergegas ke pintu masuk desa dan melihat seorang pria buta berjalan ke arahnya sambil memegang tongkat bambu. Di sebelahnya, seorang pria setengah baya berjanggut dan dua pisau daging tertancap di punggungnya, tampak garang. Qin Mu terkejut sekaligus senang. Ia berlari dan menggendong lelaki setengah tua itu tanpa berkata apa-apa. Ia mencekiknya erat-erat, lalu melemparkan lelaki setengah tua itu ke samping dan memeluk erat lelaki tua kurus buta itu. "Jagal,
Kukira aku mengambil jalan yang salah lagi, bukan? Si buta itu segera menoleh untuk menghindari Kinmu, dan berusaha keras untuk berkata kepada si tukang daging yang kebingungan dan terpojok. Kau membawaku ke pinggiran tembok besar, dan apa yang terjadi? Kau membawaku kembali ke Daksu, kembali ke desa kita. Muer, lepaskan, kau hampir mencekikku sampai mati. Di mana kepala desa? Apakah nenek juga kembali? Apoteker, apoteker, berhenti bersembunyi, aku melihatmu. Tak lama kemudian, si buta dan si tukang daging memberi penghormatan kepada beberapa lelaki tua di desa. Ketika para lelaki tua itu menyadari bahwa mereka lebih tua dan lebih cacat daripada diri mereka sendiri, mereka dipenuhi kekaguman dan diam-diam memuji mereka karena tetap tegar meskipun usia mereka sudah lanjut. Ling Yuxiu keluar dari kamar, baru saja keramas. Ia terkejut melihat kedua lelaki tua itu dan segera kembali ke dalam, jantungnya berdebar kencang. Mereka berdualah yang membuatku dan Jenderal Xiao Qin takut di Sungai Yongjiang hari itu. Kinmu menghindari lelaki tua di desa itu, mengeluarkan tas kain dari pinggangnya. Mengangkat bagian bawah tas, merogoh tas, dan terus mencari. Setelah beberapa saat, ia mencabut dua kaki, lalu mengeluarkan separuh tubuhnya. Ia berkata, kakek tuh. Apakah ini bagian bawah tubuh emas yang kakek hilangkan? Tidak, ini bukan tubuhku. Si tukang daging memandangi tubuh bagian bawah yang berwarna keemasan. Setelah beberapa saat, ia memotong salah satu kakinya dengan pisau, menyentuh darah keemasan yang mengalir keluar. Dan berkata dengan curiga, tubuh ini sepertinya milik Wu Zun. Aku pernah bertarung dengan orang tua ini dan sangat mengenal darahnya. Tubuh bagian bawah ini sudah setengah mati dan tidak bisa digunakan lagi. Kinmu juga melangkah maju dan menyentuh darah emas itu. Darah emas itu sudah setengah mengeras, tetapi masih mengandung jejak api. Setetes darah masih mengalir di ujung jarinya, mencoba menembus tubuhnya. Kinmu buru-buru mendesak energi vitalnya, mengubahnya menjadi energi vital burung vermilion, dan terus membakarnya. Butuh banyak upaya untuk membakar setetes darah itu hingga kering. Ia berkata, karena ini tubuh bagian bawah Wu Zun, maka tubuh bagian bawah kakek Tu pasti berada di tubuh Wu Zun. Orang tua ini mengagumiku sampai sejauh ini. Si tukang daging mengelus jenggotnya dan berkata dengan bangga, jadi, anak yang dilahirkannya itu anak dia atau anakku? Jenggot di wajahnya sekeras duri baja, dan menimbulkan suara berderak ketika disentuh. Semakin dia memikirkannya, semakin banggalah dia. Dan dia tidak bisa menahan tawa. Orang buta itu berkata dengan tenang, jika dia benar-benar memberimu seorang putra, atau seluruh keluarga putra, apakah kamu akan mengakuinya atau tidak? Si tukang daging tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah masam, dan sikap sombongnya lenyap tanpa jejak. Perkataan orang buta itu begitu mengejutkan si tukang daging hingga ia kehilangan akal sehatnya. Ia lalu bertanya kepada Kinmu, Muel, kenapa kau di sini? Kinmu menjelaskan semuanya. Dan si buta berteriak, kau benar-benar pergi ke Istana Emas Loulan untuk memblokir pintu? Berani sekali kau. Aku menemani si tukang daging kali ini ke Istana Emas Loulan. Kami menemukan bahwa tubuh bagian bawah si tukang daging telah diambil oleh Istana Emas Loulan. Si tukang daging bilang dia menemukannya kembali. Tapi aku tidak tahu apakah bisa disambungkan kembali. Kinmu tersenyum dan berkata, kalau bagian bawah tubuhnya sudah mati, pasti tidak akan disambungkan kembali. Tapi karena bagian bawah tubuh kakek Tu ada di tubuh Wu Zun pasti sudah menyambungnya kembali saat bagian bawah tubuh kakek Tu masih hidup. Asal kita temukan Wu Zun dan potong bagian bawahnya, aku bisa membantu kakek Tu menyambung kembali tubuhnya.
Si buta tersenyum dan berkata, ini masalah kecil. Tukang daging, bajingan itu, sekarang sudah lengkap. Dia bahkan tidak punya burung sebelumnya. Si tukang daging marah besar, aku bisa menggunakan energiku untuk mewujudkan tubuhku, jadi kenapa aku tidak punya penis? Aku bahkan bisa buang air kecil atau besar. Keduanya mulai berdebat lagi, yang membuat Kinmu sakit kepala. Kinmu buru-buru berkata, kakak senior Basan masih terjebak di Istana Emas Luolan. Dan hidup atau matinya masih belum diketahui. Kakek, tukang daging itu menggelengkan kepala dan berkata, jangan ganggu bajingan itu. Dia tukang ngomong kasar dan terus ngomong apa saja. Saya pernah bertemu dengannya di Yankang, dan dia tidak dipukuli sampai mati karena salah bicara. Saya pikir dia terlalu banyak bicara dan tidak mau berurusan dengannya. Jadi saya pergi. Setelah mengatakan itu, dia harus segera berangkat dan menuju ke Istana Emas Luolan, karena dia masih mengkhawatirkan keselamatan Basan Jijiu. Hu Linger dan Ling Yuxiu sudah berkemas. Ling Yuxiu pergi ke rumah nenek dan kakek itu dan meninggalkan beberapa batang emas. Meskipun mereka hanya menginap semalam, mereka dirawat oleh beberapa lansia di desa. Para lansia di desa itu sudah tua, dan tidak ada anak muda di desa. Meninggalkan sedikit uang akan membantu mereka melewati masa tua mereka. Si tukang daging memandang Ling Yuxiu, yang jelas-jelas tidak ingat putri ketujuh. Ia tersenyum dan berkata, seleramu bagus, nak. Gadis ini lumayan cantik. Ling Yuxiu melangkah maju dengan berani. Menyapa dia dan orang buta itu, dan berkata, sapi hijau itu berlari keluar untuk makan rumput pagi ini dan belum kembali. Ayo kita keluar dan mencarinya. Ketika semua orang meninggalkan desa, mereka melihat seekor lembu biru raksasa sedang merumput di padang rumput. Sambil makan, air mata mengalir di pipinya, dan ia bergumam, sejak aku mengikuti guru. Aku hanya makan sayur dan tidak pernah makan rumput. Guru bahkan membangun kebun sayur seluas beberapa hektar untukku dan menanam bunga untukku. Hu Linger berlari ke depan dan berkata, Niuel, berhentilah menangis. Tuan dari majikanmu ada di sini. Tuanmu bisa diselamatkan. Ketika King Niu melihat orang buta dan tukang daging yang hanya tersisa tubuh bagian atas, wajahnya gemetar dan dia mulai meragukan kemampuan kedua pria ini. Semua orang naik ke punggung lembu, dan Kinmu berkata, King Niu, jangan khawatir, mereka sangat kuat. Ayo kita pergi ke Istana Emas Luolan sesegera mungkin dan selamatkan kakak senior Basan. Sapi hijau itu terpaksa berlari kembali ke arah asalnya. Di punggung sapi itu, Ling Yuxiu menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa desa kecil itu telah menghilang di balik pegunungan dan hutan. Tak terlihat lagi. Para tetua itu mengatakan bahwa para Han di luar tembok besar saling membunuh, dan mereka saling berperang. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di luar tembok besar juga merasakan krisis akibat kebangkitan kerajaan Yankang. Ling Yuxiu menenangkan diri dan berkata, mereka juga ingin mendirikan kerajaan yang bersatu, mengumpulkan seluruh kekuatan mereka, dan bersaing dengan Yankang. Han dari kerajaan Mandi ini pastilah seorang penguasa yang kuat dengan ambisi yang besar. Jika dia berhasil menyatukan perbatasan luar, aku khawatir kerajaan Yankangku akan berada dalam masalah. Sekarang kerajaan Yankangku dirundung oleh pertikaian internal yang sering terjadi. Kinmu mengangguk. Ini pasti diatur oleh Istana Emas Luolan. Lagi pula, Istana Emas Luolan adalah tempat suci. Jika mereka mendukung Han dari kerajaan Mandi, menyatukan perbatasan luar tidak akan sulit. Saya menduga Istana Emas Luolan juga ragu-ragu. Khawatir akan membentuk kerajaan Yankang lain dan kehilangan kendali atas perbatasan luar.
Itulah sebabnya kerajaan Mandi belum menyatukan perbatasan luar. Ling Yuxiu memikirkannya dan menyadari bahwa ini memang kebenaran. Namun, 3 tempat suci di kerajaan Yankang, yaitu Taoisme, Kuil Leiyin Agung, dan Sekte Tianmo, tidak mendukung kerajaan Yankang. Bukan hanya tidak mendukungnya, beberapa sekte bahkan menimbulkan kekacauan. Jika kerajaan Mandi menerima dukungan penuh dari Istana Emas, kemungkinan besar ia akan memiliki kekuatan untuk menyerang Yankang. Lembu biru itu berlari kencang selama setengah hari. Dan tiba-tiba orang buta itu berkata, "Berhenti." King Niu buru-buru berhenti, dan si buta menunjuk ke arah barat daya sambil berkata, "Pergilah ke sana. Aku melihat seseorang berkelahi di sana." King Niu bertanya-tanya, bagaimana orang buta itu bisa melihat seseorang berkelahi di sana? Bagaimana dia melihatnya? Akan tetapi, dia tidak bisa bertanya. Jadi dia harus berbalik dan berlari ke barat daya. Ling Yuxiu juga sedikit bingung dan menatap Qin Mu. Qin Mu menjelaskan, "Kakek buta memiliki penglihatan terbaik di desa kami." Orang buta itu sangat bangga. Ling Yuxiu menatap mata orang itu, tetapi tidak melihat apapun di rongga matanya. Ia bertanya-tanya, mengapa orang buta memiliki penglihatan terbaik? Apa alasannya? King Niu belum lama berlari ketika tiba-tiba ia melihat sebuah gunung di kejauhan dengan kilatan pedang. Namun, jaraknya terlalu jauh dan ia hanya bisa melihat cahaya redup. Baru saat itulah ia sangat mengagumi pria buta itu. Ling Yuxiu bingung, apakah dia benar-benar buta? Si tukang daging pun memuji. Orang buta itu penglihatannya sangat bagus. Qin Mu sangat menyadari kemampuan mata batin orang buta itu dan tidak lagi terkejut. Meskipun orang buta itu tidak dapat melihat dengan matanya, ia dapat melihat lebih banyak hal daripada orang lain. Ia berdiri dan memandang dari kejauhan. Ada sinar cahaya keemasan berputar-putar di sekitar gunung. Sapi hijau itu berlari dengan kecepatan penuh, semakin dekat ke gunung. Tak lama kemudian, sinar cahayanya semakin tebal, mengelilingi gunung bagaikan pita, bergerak maju mundur. Dan mengelilingi gunung. Ketika jarak semakin dekat, aku melihat ada lebih banyak benda dalam cahaya keemasan itu. Itu semua adalah kekuatan magis Raja Penyihir. Beberapa cahaya keemasan itu berisi pedang lengkung, beberapa berisi manusia emas, dan beberapa berisi naga emas yang berguling-guling. Kekuatan Raja Penyihir sungguh menakjubkan. Hanya mereka yang telah berkultivasi hingga alam surga dan manusia yang dapat disebut Raja Penyihir. Namun, Istana Emas Luolan adalah tempat suci di luar tembok besar. Sebagian besar Raja Penyihir yang datang untuk memburu Basan Jijiu berada di alam hidup dan mati. Bahkan ada eksistensi setingkat pemimpin di alam Sen Qiao dengan momentum yang luar biasa. Sapi hijau itu berlari dan hanya berjarak 10 mil dari gunung. Qin Mu melihat lagi dan melihat ada Raja Penyihir di langit di 8 penjuru gunung, timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat daya, timur laut, dan barat laut. Raja Penyihir di timur bertubuh manusia berkepala burung, memegang cermin bundar. Cermin itu tampak aneh, dengan 12 tulang seputih salju tumbuh darinya. Ia memegangnya di tangannya, dan cahaya keemasan bersinar dari cermin itu. Raja Penyihir di barat berkepala macan tutul dan bertubuh manusia. Ia memegang tongkat di tangannya. Di ujung tongkat itu terpasang ekor yang berkibar-kibar, kira-kira sama panjangnya dengan tongkat itu. Di ujung tongkat itu terdapat tengkorak emas, matanya berkilauan dengan cahaya keemasan. Raja Penyihir di selatan adalah manusia emas berkepala 3 dengan 3 kepala serigala. Raja Penyihir di utara berkepala manusia dan bertubuh burung,
dengan sayap di punggungnya. Kedua sayapnya terus-menerus mengeluarkan pedang emas, yang berubah menjadi aliran pedang dan menyerang gunung di tengahnya. Penampakan raja-raja penyihir di Tenggara, Barat Daya, Timur Laut, dan Barat Laut juga aneh. Beberapa memiliki kepala binatang dan 8 lengan, beberapa memiliki 6 kaki, beberapa memiliki banyak sayap. Beberapa memiliki banyak mata di wajah dan mata di telapak tangan mereka. Meskipun Qin Mu pernah melihat Wu Zun Luo Jing sebelumnya, dia tetap tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap kejahatan dan kekuatan teknik ini saat melihatnya. Di Gunung Tengah, cahaya pedang berkelebat di langit, menangkal kekuatan magis yang datang dari 8 penjuru. Batu-batu besar berjatuhan dari gunung sesekali. Setiap batu sebesar rumah halaman. Situasi ini tidak dapat dilihat dengan jelas dari kejauhan. Yang terlihat hanyalah debu yang berjatuhan. Baru ketika mendekat, kita menyadari betapa besarnya debu itu. Gunung itu telah diratakan hingga tinggal pilar kosong oleh kekuatan magis Basan Ji Jiu dan 8 raja penyihir. Hanya puncak gunung tempat Basan Ji Jiu berdiri yang masih memiliki rerumputan hijau dan pepohonan. Si tukang daging melihatnya, menghela napas lega, lalu berkata sambil tersenyum. Si mulut besar belum mati. Ayo kita kembali. Qin Mu bingung apakah harus tertawa atau menangis, dan King Miu menyerbu maju dengan seluruh kekuatannya. Sebelum mencapai kaki gunung, si tukang daging tiba-tiba melayang ke udara, dan cahaya pisau yang terang membelah langit. Qin Mu mendongak dan merasakan cahaya itu tampak agak gelap setelah berkilat. Sepertinya cahaya itu terlalu terang dan meninggalkan bekas pisau di pupilnya, atau terlalu tajam dan membelah langit. Dia tidak dapat menentukan yang mana. Han surgawi, jeritan terdengar, dan sebuah kepala manusia menggelinding turun dari langit. Terlihat pula seorang raja penyihir bersayap burung tanpa kepala mengepakkan sayapnya, dan emas bertebaran di udara. Raja penyihir berkepala manusia dan bertubuh burung itu berada di utara. Di antara banyak raja penyihir yang hadir, dialah satu-satunya yang merupakan eksistensi setingkat pemimpin di alam jembatan ilahi. Akibatnya, dia disergap oleh si tukang daging dan dibunuh dengan pukulan jarak dekat. The Butcher adalah sekolah seni bela diri, dan jika Anda mendekatinya, Anda dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Si tukang daging mendarat di punggung King Miu dengan mantap, memanggil King Miu, dan berkata, "Tuanmu baik-baik saja sekarang. Dia bisa berjuang keluar setelah beberapa luka lagi. King Miu, bawa kami ke Istana Emas Luolan." King Miu ragu sejenak dan berkata, "Apakah Tuan Tua tidak akan menyelamatkanku? Aku berbakti dan selalu mengingat kebaikanmu. Kenapa menyelamatkannya? Apa kau menggangguku?" Tukang daging itu menggelengkan kepala dan berkata, "Saya sudah hidup tenang di desa selama bertahun-tahun. Saya merasa kewalahan kalau membayangkan diomeli orang ini. Kalau saya suruh pergi, pergi saja. Kalau kamu terus mengomeli, kamu harus makan daging sapi. Kamu tahu apa pekerjaan saya di desa?" Sapi biru itu menggigil dan tak berani bicara. Sapi itu cerdik dan telah menyadari bahwa ia adalah seorang tukang jagal yang menyembelih babi dan sapi. Menguasai. Di puncak, suara Basan Ji Jiu terdengar. Ia jelas terluka dan sedikit terengah-engah. Ia berkata dengan terkejut, "Guru, itu Anda? Saya tahu Anda belum mati. Anda meninggalkan saya di Yankang selama bertahun-tahun sementara Anda melarikan diri untuk menjalani kehidupan yang bebas. Bagaimana Anda akan menebusnya? Saya punya banyak hal untuk diceritakan kepada Anda." "Lari," kata tukang daging. Sapi hijau dengan cepat berlari menuju Istana Emas Luolan.
Tepat ketika Basan Jijiu hendak bergegas keluar dari gunung, ia ditindas oleh 7 raja penyihir lainnya dan terpaksa mundur ke gunung. 7 raja penyihir juga berada dalam dilema. 8 dari mereka bekerja sama untuk menekan Basan Jijiu, berniat untuk memurnikannya sampai mati. Tanpa diduga, Tian Han yang legendaris, yang telah mati selama bertahun-tahun, muncul kembali dan membunuh raja penyihir terkuat di antara mereka dengan 1 pedang. Mereka mengira Tian Han akan menyerang mereka, namun moral Basan Jijiu justru meningkat. Dan dia melancarkan serangan paling dahsyat terhadap mereka di saat yang bersamaan, menahan mereka dan mencegah mereka melarikan diri, yang membuat mereka ketakutan setengah mati. Dan sekarang, Tian Han benar-benar meninggalkan Basan Jijiu di sini dan melarikan diri dengan sapinya. Basan Jijiu pun kebingungan, namun tiba-tiba ia tersadar, mengumpat, dan menusuk tulang belakang lelaki tua itu dari belakang. Setelah setengah hari, lembu biru membawa mereka kembali ke danau air lemah dan berhenti.